وعند ذكره وذكر أنبيائه وأصفيائه تتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وجاعل النور والظلمات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للكائنات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد السادات وقدوة القادات وعلى آل الطيبين الطاهرين النجوم الزاهرات وأصحاب الأكرمين المهتدين المصابيح النيرات والتابعين لهم بإحسان بالأقوال والأفعال والنيات. فيا حضرات الحبائب الفضلاء ويا حضرات العلماء الأجلاء, segenap para habaib anak cucu baginda Rasulullah SAW, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Husni Fakhruddin bin Salim bin Hussein bin Syabakar bin Salim, wa akhina fillah Gus Alfid Taufik berserta segenap keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat bait, dan juga ini akhina fillah Gus Adib dan lain-lain para ulama, para kiai, masyayikh, dan juga segenap jamaah Majlis Safari Dzikir yang insyaallah ini akan berjuang ke depan, masih jauh ke depan ini insyaallah diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga segenap hadirin hadirat sekalian dan juga para santri santriwati daripada santri pondok Darul Muhtadin yang insyaallah benar-benar akan dijadikan muhtadin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memperoleh mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di salah satu majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita mengungkapkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana ini semua insyaallah akan menghasilkan, harapan kita semua akan menghasilkan apa yang kita cita-citakan, yaitu kita semua akan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kelak kita akan dikenal oleh beliau dan memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita merayakan dan memperingati ini, seperti tadi saya katakan, ini adalah salah satu ungkapan rasa cinta kita kepada beliau, baginda Rasulullah SAW. Ini pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai baginda Rasulullah melebihi siapapun dan apapun. Bisa kita baca nanti di surat At-Taubah ayat 24 di sana, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Perintah daripada Allah kepada kita semua melalui lisan baginda Rasulullah SAW. Qul, katakanlah Rasulullah,
informasikanlah kepada segenap umat Anda, in kana abaukum, apabila orang tua kalian, ayah ibu kalian, wa abnaukum, apabila putra putri kalian, wa ikhwanukum, apabila saudara saudari kalian, wa azwajukum, apabila suami ataupun istri kalian, wa ashiratukum, apabila marga kalian, suku kalian, kelompok kalian. Begitu pula wa amwalun iktaraftumuha, apabila harta kekayaan yang kalian tumpuk-tumpuk, wa tijaratun takhshawna kasadaha, barang-barang perdagangan yang kalian khawatirkan bila sampai merugi, wa masakinu tardawnaha, dan gedung-gedung indah yang kalian cintai. Apabila kesemuanya ini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai, melebihi kecintaan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan kalian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilillah, melebihi kecintaan kalian terhadap jihad fi sabilillah, fatarabbasu, tunggulah saatnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah akan mendatangkan perintahnya, sehingga Allah akan menurunkan adab dan siksanya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang fasik tersebut. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar kita mencintai baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun, baik yang tadi disebutkan 8 macam tadi ataupun tidak. Jadi kita harus mencintai beliau. Bila kita tidak mencintai beliau demikian, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan azab dan siksanya kepada kita. Dan juga Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang tidak mencintai baginda Rasulullah SAW, dan disebut, dijuluki Allah sebagai orang-orang fasik, orang-orang yang sudah mendekati kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah ini perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Rasulullah bagian Bukhari, Muslim dan lain-lain banyak sekali sini. Kalau hadis sahih Bukhari dan lain-lainnya, Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga diriku, kata baginda Rasulullah SAW, ahabba ilaihi, lebih dicintai oleh orang tersebut, min walidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, lebih daripada putra putrinya, wan nasi ajma'in, lebih cinta terhadap siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Di sini para ulama mengatakan bahwa mahabbah kepada baginda Rasulullah adalah tolok ukur keimanan seseorang. Semakin kita cinta, semakin kita mahabbah pada Rasulullah, berarti iman kita semakin sempurna itu. Sebaliknya, bila kita kurang atau tidak ada mahabbah, berarti tidak ada iman kita perlu. Ini Rasul mengatakan. Jadi di sini keimanan kita itu diukur dengan mahabbah kita. Pernah suatu kali ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu berduaan dengan Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta kepada Anda. Ya, tapi cintanya masih ada perkecualiannya. Inni uhibbuka. Jadi wala anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya hatain. Jadi Anda saya cintai Rasulullah melebihi siapapun dan apapun, melebihi anak, istri, keluarga, semuanya, harta, benda dan kaya tadi sesuai dengan perintah Allah tadi itu. Tetapi saya merasa bahwa saya masih lebih mencintai diri saya sendiri. Saya dengar orang yang jujur, polos, apa yang ada di hatinya diungkapkan, bahwa beliau mencintai baginda Rasulullah lebih dari kecintaannya terhadap istrinya, anak-anaknya, hartanya, semua, keluarga semua. Hanya beliau mengatakan bahwa beliau masih mencintai dirinya lebih daripada kecintaan kepada Rasulullah. Jujur orang ini. Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar,
Artinya kamu belum sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai diriku, kata Rasulullah, melebihi kecintaan terhadap dirimu sendiri. Jadi berarti belum mencintai Rasulullah melebihi kecintaan diri, belum sempurna. Rasulullah mengatakan tadi. Kemudian Sayyidina Umar setelah merenung tidak sumpah, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, la antal an ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ini Anda Rasulullah lebih saya cintai, bahkan melebihi kecintaan terhadap diriku sendiri. Itu bukan diucapkan saja. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, al-an ya Umar, baru sekarang ini iman kamu betul-betul sempurna. Ini bukan di lisan saja. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ketika dapat uang macam-macam, dia itu ditaruh di Baitul Mal, dibagi-bagikan kepada penduduk kota Madinah. Salah seorang di antara mereka yang mendapat adalah putra beliau sendiri, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, diberi 1.000. Sedangkan cucu-cucu Rasulullah yang satu relatif masih kecil, remaja kecil, masing-masing dibeli 5.000. Padahal Sayyidina Abdul Umar sudah dewasa, ikut perang dan macam-macam sudah. Nah, ini belum ikut perang, udah apa? Dikasih masing-masing 5.000, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini. Protes ya kepada ayahnya, ya Amirul Mukminin, mengapa Anda membedakan saya dengan mereka ini? Artinya saya anaknya raja, penguasa, dan bukan saya sudah berjuang jihad macam-macam juga. Ini masih kecil-kecil kasih 5.000, saya cuma dapat 1.000. Protes ini. Jadi jawab oleh Sayyidina Umar, wahai hakka ya Abdullah, wahai hakka. Di sini ada sering digunakan orang Arab, wahai hakka, wahai hakka. Alangkah buruknya pemahaman wahai putraku Abdullah. Ya. Hal laka jaddun kajaddihima, apakah kamu punya kakek sebagai kakek mereka? Siapa kakek mereka ini? Baginda Rasulullah SAW. Au jaddatun kajaddatihima, apakah kamu punya nenek sebagai nenek mereka? Siapa nenek mereka berdua? Khadijah Ibrahim. Au ummun ka ummihima, ataukah kamu punya ibu sebagai ibu mereka? Siapa ibu mereka? Sayyidatun Fatimah, Sayyidah Nisa'il Alamin, orang yang paling dicintai baginda Rasulullah SAW. Apakah kamu juga punya ayah sebagai ayah mereka? Siapa ayah mereka? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu. Ini sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, anak angkat Rasulullah dari kecil, dan saudara angkat Rasulullah juga. Dan orang yang paling dipercaya, laki-laki paling dipercaya adalah dia paling dicintai Rasulullah. Ini hadisnya banyak sekali ini. Gak sama kamu dengan mereka. Mereka memang tadi berhak gimana? Kamu ya pedal 1.000 ini cukup sudah kan? Saya dibandingkan. Itu Sayyidina Umar bin Khattab yang mana saat itu dia menjadi penguasa tertinggi, Amirul Mukminin, memperlakukan cucu-cucu Rasulullah yang saya itu remaja kecil lebih daripada kepada putranya sendiri. Ini sesuai dengan apa yang dijanjikan di hadapan baginda Rasulullah, bahwa beliau mencintai Rasulullah ini adalah lebih dari dirinya sendiri. Adapun mencintai Ahlul Bait itu juga perintah Allah sana. Di Al-Quran katakan, qul la as'alukum alaihi ajran illa apa? Illa al-mawaddata fil qurba. Qul, katakan Rasulullah, perintah daripada Allah. Qul la as'alukum alaihi ajran, katakan Rasulullah, saya tidak minta apa-apa pada kalian semua ini atas segala pengorbanan, perjuangan, rahmatan lil alamin, segala sehingga kalian masuk Islam, iman, macam-macam ini. Semua karunia yang diberikan Allah kepada kita ini melalui baginda Rasulullah. Katakan enggak minta apa-apa itu, kecuali satu, illal mawaddata fil qurba, kecuali rasa mahabbah, cinta, mawaddah kepada kerabatku. Ini perintah daripada Allah. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan dalam syairnya, ya ala baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ya ala baiti Rasulullah, wahai ahli bait, anak cucu keturunan baginda Rasulullah SAW, hubbukum, cinta kepada kalian, fardun minallahi, merupakan kewajiban dari Allah, fil Qur'ani anzalahu, yang diturunkan Al-Quran di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu ayat yang saya bacakan, qul la as'alukum alaihi ajran tadi. Yakfikmu dalam riwayat kafakum samanya,
yakfikum min 'azimil qadri annakum, cukup merupakan kebanggaan bagi kalian bahwa kalian ini man lam yusalli 'alaikum la salata lahu, barang siapa yang tidak bersalawat kepada kalian wahai anak cucu ahli bait Rasulullah, la salata lahu, salatnya tidak sah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan barang siapa dalam tasyahud akhir tidak membaca wa ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali, enggak dibaca, tidak sah menurut Imam Syafi'i. Jadi tadi baiknya Imam Syafi'i tadi. Jadi di sini berarti cinta kepada ahli bait ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah dengar pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, meskipun beliau adalah keturunan Bani Umayyah yang atas-atas yang memusuhi keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, itu tapi beliau Sayyidina Umar khalifah yang adil yang memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriah, 2,5 tahun beliau merintah ini. Kerajaan ini adil, betul-betul adil, luar biasa. Itu suatu datang utusan, datang, ditanya dari mana kalian? Ini utusan dari kota Madinah. Mengetahui bahwa utusan ini datang dari kota Madinah, maka diperlakukan beda, lebih dihormati, dimuliakan tadi. Di antara rombongan tersebut ada seorang anak remaja kecil. Tanya, siapa kau ikut ini? Para tokoh ulama ini ada anak kecil ikut kan? Ini adalah salah seorang cucu dari Siti Fatimah Zahra. Mengetahui bahwa anak tersebut cucu dari Siti Fatimah, langsung dipeluk, anak cium, dipegang, kemudian dibawa masuk, dituntun masuk ke dalam, didudukkan samping beliau ini. Selama beberapa hari, 2-3 hari, dimuliakan utusan tersebut luar biasa. Biasanya setiap utusan kalau dari daerah itu diberi hadiah. Nah, ini diberi hadiah juga, mengatakan kepada Baitul Mal, ya, berikan double kepada utusan tersebut. Biasanya umpamanya diberikan satu biasanya, ini diberikan double, 2, masing-masing diberi 2. Sedangkan kepada anak kecil double lagi, dapat 4 anak kecil, dapat 4 ini. Kemudian waktu keluar diantar kami ke halaman, dituntun anak tadi sampai di halaman depan, dicubit dengan keras tadi, berteriak sakit anak tadi. Kemudian didoakan nanti, mudah-mudahan sampai dengan selamat di kota Madinah. Setelah masuk banyak tanya, ya Amirul Mukminin, kata, ini dalam beberapa hari, 2-3 hari kami menyaksikan kelakuan Anda ya beda, tidak sama seperti biasanya. Apa kan? Tidak biasanya Anda memperlakukan utusan daerah sebagaimana? Oh, itu sebab mereka datang dari kota Madinah, kota baginda Rasulullah. Maka tentu saya tidak akan menyamakan utusan dari daerah manapun dengan orang yang datang dari kota baginda Rasulullah SAW. Karena cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Semua yang ada kaitan dengan Rasulullah dimuliakan lebih dari itu. Kemudian tanya lagi, anak kecil kan seperti ini, mengapa dia? Kelihatan yang lebih hormat ini anak kecil, padahal ini bukan kiai, bukan ulama, kenapa ini? Dikatakan ini. Ya, ketika saya tanya, ternyata dia adalah salah seorang cucu Siti Fatimah Zahra. Telinga saya ini, kata beliau, mendengar dari thiqah, orang yang bisa dipercaya, dia pun dari thiqah, dia dari thiqah, dan dia mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, Fatimah baq'atun minni, Siti Fatimah adalah sepotong daripada diriku. Yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha, akan membuat aku susah, akan membuat aku sedih. Segala sesuatu yang membuat Siti Fatimah susah, sedih, dan akan membuat aku senang. Segala sesuatu yang membuat Siti Fatimah senang. Oleh sebab itu, ketika saya tahu bahwa anak ini ada cucu Siti Fatimah, saya berusaha tadi itu, saya macam-macam dari dihormati, diberi hadiah double tadi itu, agar tujuan supaya Siti Fatimah senang atas perlakuan saya terhadap cucunya. Bila Siti Fatimah senang kepada saya, maka saya yakin baginda Rasulullah pun pasti akan senang juga. Nah, kalau sudah Rasulullah senang kepada saya, apalagi yang saya harapkan? Ada yang tanya lagi lah, tapi ketika ada itu kok dicubit gitu, cubit itu. Itu memang saya sengaja kan, agar anak tersebut nanti di padang mahsyar tidak lupa sama saya, agar ingat tadi itu. Sebab selama beberapa hari dihormati, kasih hadiah banyak, dicubit, tidak mungkin lupa nih. Sengaja, saya sengaja.
Ya jangan ditiru ya. Supaya nanti pada kan ingat kepada saya, bisa memberi syafaat kepada saya. Syekh Umar bin Abdul Aziz, saat itu pemimpin yang tertinggi ya dalam soal agama segala macam, sudah khalifah yang adil, masih mengharapkan syafaat dari salah seorang cucu Siti Fatimah Zahra. Maka tentu kita lebih mengharapkan syafaat daripada anak cucu baginda Rasulullah SAW tadi. Kemudian sini akan saya tambahkan sedikit, yaitu bahwa Rasulullah SAW itu diutus ini di samping rahmatan lil alamin juga sebagaimana uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, benar-benar telah terdapat pada diri baginda Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Jadi karena Rasul diciptakan sebagai suri tauladan yang baik, contoh, maka tentu yang terbaik yang diberikan. Jadi akhlakul karimah Rasulullah itu bila dikumpulkan nilainya itu semuanya 100 tadi. Tidak ada yang 99, tidak ada, pasti 100 semua. Karena dijadikan contoh oleh Allah. Dan juga dia juga mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi akhlakul karimah itu banyak sekali. Sejak sebelum Rasulullah sudah ada, tapi Rasul datang untuk menyempurnakan al-akhlak al-karimah. Sehingga kemudian sampai Rasul dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah yang memuji. Beda dengan kita. Bila kita memuji Rasulullah SAW menggunakan kata-kata yang sama, maka kita datang, ya Rasulullah innaka la'ala khuluqin azim. Beda. Sebab kita ini kecil. Kita kecil. Semut itu kalau lihat bola sudah sangat azim sudah. Ya. Pasti kita bumi atau alam semesta, tapi bagi Allah semuanya kecil tadi. Allahu Akbar. Ya, yang semua kecil. Maka bila Allah mengatakan azim, ya, pasti betul-betul azim tadi itu. Jadi tidak sama. Ini Allah yang mengatakan. Di antara al-akhlakul karimah, yaitu bagaimana beliau dalam bergaul sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai macam-macam lah. Di antaranya sebagai kepala keluarga. Ini saya akan tekankan satunya aja, itu sebagai kepala keluarga. Itu beliau sudah contoh yang terbaik yang dapat kita contohkan itu. Sebab beliau mengatakan ini khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ada yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, anak istrinya. Dan aku, kata baginda Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan istri-istri itu. Rasulullah luar biasa memberikan contoh tadi itu dalam segala hal tadi itu, dijadikan uswatun hasanah tadi dalam segala hal. Ini dalam keluarga beliau benar-benar tadi dijadikan sebagai contoh tadi itu. Sehingga kemudian Rasulullah SAW ini mengatakan tadi itu, diantaranya apa? Bahwa Allah berpesan berulang kali, Rasulullah berpesan berulang kali agar memperlakukan istri ini dengan baik. Itu banyak istausu bin nisa khairan tadi, atau ittaqullah fin nisa, itu awalnya bisa berbeda-beda, intinya sama. Ittaqullah fin nisa fa innahunna awanin baina aydikum. Takwalah, takutlah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian. Sebab kalian mempersunting mereka tadi itu sebagai titipan daripada Allah Subhanahu, amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Titipan tadi itu. Mereka tidak bebas dalam pengawasanmu tadi itu. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mempersunting istri sekalian dengan sebagai amanat, titipan daripada Allah. Di samping juga titipan dari keluarga. Dan wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian dihalalkan menggauli istri sekalian dengan mengucapkan kalimat Allah. Jadi pesan tadi itu. Jadi Rasulullah juga mengatakan agar kita tahu semua ya, ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Tidak ada seseorang suami yang memuliakan istrinya, memperlakukan istrinya dengan baik, dengan lemah lembut, kasih sayang. Tidak ada yang terjadi kecuali orang tersebut orang karim, orang mulia. Dan sebaliknya, wa ma ahanahunna illa la'im. Tidak ada seseorang yang memperlakukan istrinya dengan jelek, kasar, apalagi dengan ucapan yang enggak baik.
dengan pukulan dan lain sebagainya, kekerasan, maka di sini ketahuilah bahwa orang tersebut orang lain, orang jelek, orang jahat. Itu yang mengatakan Rasulullah. Jadi bisa kita saksikan dimanapun kita berada. Kita lihat ada orang yang memperlakukan istrinya dengan baik sesuai dengan diajarkan bagi Rasulullah. Yakinlah, ketahuilah bahwa orang tersebut orang mulia, orang baik. Sebaliknya dimanapun kita menyaksikan ada suami yang perlakuan istrinya tidak baik dengan kasar, apalagi dengan pukulan dan sebagainya, ucapan-ucapan kasar, maka yakinlah, ketahuilah bahwa suami tersebut orang yang jelek. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Ini jadi tolak ukur, kita bisa menyaksikan dimanapun ini. Maka kita sebagai laki-laki tadi itu harus tadi betul-betul bisa menjadi pemimpin yang baik tadi bagi istri, anak-anak. Tanggung jawab berat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita suruh jaga diri kita, tapi jaga keluarga, anak istri kita. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan dalam ayat Quran yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min ditaqid, sebagian, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian, tidak semuanya, sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari putra-putri kalian aduwwan lakum, akan menjadi musuh kalian. Fahdharuhum, hati-hatilah. Bila kalian salah dalam mendidik mereka, di dunia mereka jadi musuh, terlebih-lebih nanti di akhirat. Ini Allah mengatakan tadi itu. Adapun baginda Rasulullah menjelaskan ini dengan sebuah hadis. Beliau mengatakan awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuh. Kelak pada hari kiamat, yang pertama kali ya ta'alaq, ngadoli kita, bergelantungan kepada kita. Artinya yang pertama kali menuntut kita sebelum orang banyak menuntut kita, yang pertama kali menuntut adalah istri kita. Istri mengatakan, ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana tatkala di dunia menjadi suami saya tidak mendidik saya dengan pendidikan agama, tidak menyuruh saya sholat, tidak suruh saya ngaji, membiarkan keluyuran, keluar rumah terbuka sebagian aurat, memberi makan saya dan putra putri saya dengan uang haram. Maka hukumlah ya Rabb orang yang zalim ini dengan seberat-beratnya. Ini istri kita nuntut tadi. Begitu pula anak-anak kita. Ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana ketika di dunia menjadi ayah kami, tidak mendidik kami dengan pendidikan agama, tidak menyekolahkan kami sekolah-sekolah agama, sehingga kami tumbuh kembang, tidak bisa ngaji Al-Quran dengan baik, tidak mengenal agama dengan baik, tidak bisa sholat dengan sempurna, tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek, sehingga kami terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, perjudian, perzinahan, narkoba, dan lain sebagainya. Bahkan dia telah memberi makan kami dengan uang haram. Maka kami mohon keadilan ya Rabb, hukumlah orang yang zalim lipat 2 kali daripada yang kamu berikan kepada kami. Ini pasti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi tanggung jawab kita berat sekali. Adapun kepada ibu-ibu ini juga tanggung jawabnya berat juga sini. Jadi sebab tanggung jawab itu semua bertanggung jawab ya. Adapun bagi seorang ibu sebetulnya untuk masuk surga itu gampang. Ini Rasulullah mengatakan ini. Iya. Ya, gampang bagi ibu dan istri ya untuk masuk ya. Syaratnya sedikit ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu dengan benar. Wa shamat syahraha. Apabila puasanya dengan benar, puasa Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Wa ata zaujaha, cuma 4 saja disebut Rasulullah. Menjaga taat patuh pada suaminya. Jadi cuma 4 ini saja. Jadi siapapun wanita itu yang sholat 5 waktunya dengan benar, puasa Ramadan dengan baik, menjaga kehormatan dirinya, taat patuh kepada suaminya. Ini dalam sebuah riwayat Rasulullah sengaja diam padahal belum selesai ini. Membuat para sahabat penasaran, malaha ya Rasulullah, apa yang akan diperoleh wanita yang tadi solehah tersebut kan? Nanti kata Rasulullah di hari kiamat
qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Mari wanita saleh, silakan masuk surga, bebas pintu mana saja ini. Tidak ada pintu-pintu semua. Di surga ada pintu, babur rojan, babur macam-macam. Tapi tadi itu wanita salehah bebas, melewat mana saja boleh tadi itu. Nah, ini kemudian diperoleh. Juga Rasulullah juga mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun seorang istri yang ketika meninggal dunia suaminya ridha atas perlakuan istrinya terhadap suaminya tadi itu selama hidupnya tadi itu, maka pasti masuk surga. Jadi mudah saja masuk surga ini bagi wanita tadi, gampang, nggak repot sebagai laki-laki. Tapi cuma tadi itu 4 tadi dan tadi membuat suaminya ridho tadi. Nah, kemudian tapi juga diingatkan Rasulullah, ayyuma imra'atin adkhalat ghamman fi zawjiha fi amrin nafaqati aw kallafatu ma la yutiq la yaqbalu minha sarfan wala adlah. Siapapun seorang istri itu ya adkhalat ghamman fi zawjiha, membuat suaminya susah fi amrin nafaqah, dalam masalah nafkah, minta macam-macam, membuat suaminya bingung dan susah ini. Au kallafatu ma la yutiq, atau memaksakan kehendak di luar batas kemampuan, yang mintanya yang macam-macam tadi ya, tak mampu ya, maka membuat suami susah. Maka la yaqbalu minha sarfan wala adla, semua amal ibadatnya yang wajib ataupun sunnah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya harus tanggung jawab lah ya masing-masing bagaimana tadi itu memperbaiki hubungan kita tadi. Dan ini karena tadi ada laporan mengenai ya pertengkaran ya rumah tangga. Saya tambahkan begini. Jadi bila ingin rumah tangganya penuh dengan sakinah, mawaddah, rahmah, ya itu yang penting sekali jangan saling menuntut kamu. Jangan. Kamu harus begini, jangan. Yang harus kita lakukan bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Bagaimana seorang suami kewajiban terhadap istri, istri pun demikian tadi itu. Bila masing-masing menuntut kamu harus begini, istri itu kamu juga harus begini ya. Sebentar berantakan rumah tangganya. Jadi jangan saling menuntut hak, tapi laksanakanlah kewajiban yang ada pada diri kita masing-masing. Pernah ada tetangga saya di Malang sana itu, orang kaya dia, datang lama sudah berada itu ke rumah saya, tanya, menceritakan, apakah benar katanya ini istri dan putri saya waktu itu remaja, sekarang sudah punya anak juga itu datang dari pengajian mengatakan bahwa kewajiban seorang suami ya di rumah itu ya, yang masak-masak, kora-kora, cuci-cuci kewajiban suami bilang. Ya, saya tanya, dia tuh punya beberapa toko, kadang-kadang bangun properti dibangun sana, jadi cukup kaya lah dia itu. Saya bilang, siapa yang ngajar ini? Ada bunyai sana kan. Saya bilang itu betul ya, tapi bunyainya yang keliru ya. Itu betul, jadi kewajiban seorang suami memberi makan. Lah istri makan beras, saya bilang. Istri makan nasi segala macam. Kewajiban itu, bukan yang kewajiban memberi istri tempat tinggal, itu semua tentang pangan kan kewajiban istri kepada suami kepada istri tadi itu. Nah, saya kan kerja ya. Nah, itu lain gini. Mestinya itu punyanya keliru, saya bilang. Kalau pengajian di hadapan perempuan yang harus ditekankan bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suami. Kalau kita dalam laki-laki ini ya, bagaimana kewajiban seorang suami kepada istri. Jangan dibalik. Berantakan rumah tangga nanti. Ya. Nah, saya kan kerja macam-macam. Ya begini aja kan. Kamu kan cukup uang, cukup kaya itu. Ini saja. Tapi kamu guyonan, gurau saja sama istrinya. Begini sudah. Kalau kamu tidak mau masak, nggak mau kora-kora, nggak apa-apa. Itu hak kamu memang. Tapi saya kan berhak boleh kawin 4. Ya. Nanti saya kawin lagi, jangan punya rumah makan, bikin restoran. Kalau jadi tinggal order saja, catering, tiap hari pesan aja nanti. Kalau sama saja, kora-kora apa gitu kan, mau laundry ya pesan sudah. Tapi guyonan ya beda kan. Rupanya dia ngomong betul. Iparnya dia seorang kiai sepuh sudah meninggal sudah. Nah itu ketika saya pengajian di rumah kiai tadi, bilang sama kiai yang lain ini,
Jangan ikut fatwanya Nabi tadi. Saya apa kiai itu? Ini suruh tidak boleh kawin kan ya. Kalau kiai-kiai tidak boleh kawin lebih dari satu. Kasih contoh macam-macam, hakim dan lain sebagainya banyak dia contoh. Kalau Habib mau kawin lagi tidak apa-apa kan. Kalau kiai tidak boleh. Ini saya ingat, Pak Sibarnya ngomong itu. Ini saya ceritain, guyonan dia ketawa juga memang. Jadi artinya kita ini jangan saling menuntut hak, jangan sekali-kali juga. Tapi laksanakanlah kewajiban kita masing-masing dengan sebaik-baiknya dari itu. Adapun orang pasti ada kesalahan, pasti dari itu. Pasti, tidak mungkin orang nggak ada salah, tidak mungkin ya. Baik dari suami atau dari istri, pasti. Tapi tadi itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi masing-masing menutupi kekurang sempurnaan tadi itu. Bahkan kalau bisa setiap hari dia doakan istri kita itu. Lihat apa waktu tidur, dia akan sudah capek betul, ngorok kadang-kadang. Kita doakan, ya Allah, ini saya ridho kepada istri saya, betul-betul. Maka saya maafkan semua kesalahannya. Maka ridholah kepada istri saya dan ampunilah semua dosa. Doakan itu. Saya sering melakukan itu. Istri saya waktu tidur sering saya doakan itu. Jadi insya Allah tadi itu, insya Allah rumah tangga bisa insya Allah harmonis, tidak penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, bisa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahli bait Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah SAW, cinta kepada para ulama, para salihin, pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah dilapangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal dan thayyiban, diberikan anak keturunan saleh salehah, dan juga insyaallah mereka akan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah, kebanggaan keluarga, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa, dan mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkannya kita di majelis yang mulia ini, juga kita mohon kepada Allah agar kita kelak dikumpulkan oleh Allah di dalam syurga Allah di bawah naungan bendera baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita doakan ini majlis ma'had Darul Muhtadi ini mudah-mudahan bisa semakin maju, semakin banyak bisa mengeluarkan ilmunya, memanfaatkan ilmunya bagi masyarakat terutama yang ada di sekitar sini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Allahumma iftah alaina wa ala auladina wa ala azwajina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waj'alna Allahumma wa iyyakum wa iyyahum jami'an minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin al-hadin al-muhtadin ghairu dhallin wa la mudillin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Sudan wa fi Afghanistan wa fi Filipina wa fi Thailand wa fi Hind wa fi Myanmar wa fi Uyghur wa fi sair buldan al-Arab wa buldan muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih lana a'immatana wa mulata umurina. Allahumma wallina khiyarana wa la tuwallina shirarana wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna waj'al baldatana Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa sairul buldal muslimin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala man nawahu abauna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijalna salihun fi mithli hadhil jalsal mubarakah anna Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin salihah
من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت على الفاتحة فارج الهم كاشف الغم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.